Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, semua kemurahan-Mu Tuhan. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, oh, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Bapa yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, hanya dalam pelukan-Mu Tuhan. Oh, ku merasakan kepuasan yang lebih dari dunia. Hanya Kau yang mampu mengisi hatiku, hanya Kau Tuhan. Jadi hanya Kau yang ku inginkan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang hidup. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan.
lebih baik daripada di luar sana, sendirian dengan dunia, tak sebanding dengan satu hari di dalammu, di dalam hadiratmu. Itu lebih baik. Oh, ku merasa tenang, ku merasa damai, yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Itu yang ku rasakan saat di hadiratmu, hanya berdua denganmu, Tuhan. Ku rindukan Engkau lebih lagi, oh lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau, Yesus, karena Kau mengasihiku, karena Kau mengasihiku lebih dahulu, jadi ku mengasihimu. Ku mengasihimu seperti Kau mengasihiku, Tuhan. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan.
Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di ibadah online pada minggu ini, di mana kami dengan sangat terpaksa belum berani untuk membuka ibadah seperti biasanya. Tapi saya sangat percaya bahwa kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Sebelum saya mulai ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti PPW yang disampaikan oleh Saudara Yeshua Abraham? Dan pada kesempatan ini saya sangat mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bahwa Saudara Yeshua Abraham boleh bergabung dan ikut mengambil bagian di dalam ibadah online pada hari ini. Demikian juga kepada Ibu Limneli yang sudah memberikan pengajaran mengenai hidup dan cara mati orang Kristen. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Baru saja kita dilepaskan dari PSBB oleh Pemprov DKI ini sehingga semua bisa berjalan
ekonomi bisa mulai berjalan dengan baik, dan kita sama-sama berdoa supaya ekonomi di kota kita, di negara kita akan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kiranya semua juga mulai boleh beraktivitas seperti biasanya. Namun tetap hati-hati, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan yang rajin supaya kita tidak terpapar COVID-19 tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sejak bulan Maret lalu sampai dengan saat ini, saya tahu ada banyak teman-teman kita, ada banyak saudara-saudara kita yang mengalami dampak yang luar biasa akibat dari pandemi ini. Ada yang PHK, ada yang omset penjualannya sangat drop, sangat menurun jauh, ada yang mungkin cash flow-nya menjadi macet, dan juga pasti banyak di antara kita yang berdoa sungguh-sungguh, minta dengan sungguh-sungguh, bahkan tidak sedikit yang berdoa puasa, minta kepada Tuhan untuk memberikan jawaban, untuk memberikan jalan keluar, bagaimana kita menghadapi semuanya ini, bagaimana kita menghadapi persoalan yang akan terjadi. Namun sepertinya seolah-olah Tuhan belum menjawab, seolah-olah Tuhan diam. Dan Bapak Ibu Saudara, melalui Roh Kudus yang mengurapi saya untuk saya sampaikan pada hari ini, saya akan bawa satu topik, yaitu doa dan sikap iman kita. Mungkin banyak di antara kita dalam pergumulan panjang ini belum mendapatkan jalan keluar, atau apa yang benar-benar harus kita lakukan supaya kita bisa lepas dari tekanan ini, supaya kita lepas dari seolah-olah terjerat dalam keadaan kita yang sangat tidak menentu ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah jangan meragukan doamu sendiri. Agak aneh Bapak Ibu Saudara, karena banyak hamba-hamba Tuhan mengajarkan untuk kita berdoa dengan iman. Tapi kali ini saya membawakan jangan ragu dengan doa kita sendiri. Kenapa saya bawakan itu? Roh Kudus memberikan saya di dalam Lukas 1 ayat 5 dan 6. Dikatakan pada zaman Herodes Raja Yehuda, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harum, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa keduanya hidup benar dan menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Zakaria adalah dari golongan atau orang-orang Lewi. Demikian juga istrinya Elisabet. Mereka sudah ditentukan dari semula untuk mereka boleh dan ditugaskan secara khusus untuk melayani ibadah pada zaman itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan mereka ada satu yang mereka masih belum dapatkan, yaitu di ayat 7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kesempatan ini saya tidak membahas mengenai bagaimana yang mandul akan mempunyai keturunan pada akhirnya, tapi yang saya akan bahas adalah keraguan-raguan yang dialami oleh khususnya Zakaria ini. Di Lukas 1 ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Lukas ini, kisah Zakaria ini, apakah mencerminkan bahwa Zakaria langsung percaya bahwa doa saya sudah dikabulkan dan saya akan bersuka cita? Ada satu kejadian yang luar biasa pada saat dia sedang mempersiapkan ibadah itu, ada malaikat datang dan menyatakan ini kepada Yosua. Doamu sudah dikabulkan. Pada kenyataannya Elisabet belum hamil. Pada kenyataannya mereka masih dalam pergumulan, atau
Mungkin mereka masih dalam keadaan putus asa karena merasa doanya sudah tidak akan dijawab. Yang seperti dikatakan di Lukas 1 ayat 7 tadi, Elizabeth sudah mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Secara manusia, secara medis, mereka tidak akan pernah punya anak. Mereka tidak lagi bisa punya anak. Di ayat 14-17, janji-janji Tuhan kepada Zakaria itu begitu dahsyat, bahwa keturunannya itu bukan orang-orang biasa, tapi anaknya itu nanti akan menjadi suatu imam besar, akan membawa banyak orang bertobat, banyak orang kembali kepada jalan Tuhan, bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, anak-anaknya kembali kepada bapaknya, bahkan dia akan menyiapkan jalan bagi Tuhan, satu umat yang layak, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Ini janji yang luar biasa, malaikat yang bicara kepada Zakaria dengan janji yang sedemikian. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Zakaria ini seorang imam. Dia sehari-hari sejak kecil sampai dengan umur usia lanjutnya ini, dia selalu bergumul dengan Tuhan, tidak pernah dia melanggar ketetapan Tuhan. Tapi pada saat dia menerima janji Tuhan bahwa doanya sudah dijawab, apakah dia dengan begitu saja percaya? Ternyata tidak. Di ayat 18 dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Alih-alih dia percaya dan menerima janji Tuhan dan dengan sukacita kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Gibril, dia menerimanya dengan iman dia, tapi dia malah meragukan. Ini yang saya sebut tadi, jangan meragukan doamu. Mungkin ada banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa, bergumul luar biasa, sampai doa puasa tadi saya katakan, tapi masih belum ada jawaban dan akhirnya kita menjadi putus asa. Justru kadang-kadang pada saat kita mulai undur, pada saat kita mulai putus asa, Tuhan baru menjawab doa kita. Dan di situ diuji apakah kita cukup sabar. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami pergumulan seperti ini waktu kami menikah. 10 tahun kami tidak mendapatkan seorang keturunan pun. Tidak pernah ada tanda-tanda itu. Saya harus akui dalam perjalanan iman saya naik turun. Kadang saya berharap begitu luar biasa, kadang saya punya iman yang kuat. Tapi kadang-kadang saya putus asa sampai saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau beri, Tuhan beri. Tapi kalau Tuhan nggak mau beri, kasih tanda supaya saya tidak mengharap. Adik saya negur saya, dia bilang, jangan berdosa sama Tuhan, kamu jangan mencobai Tuhan. Karena semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Lalu kemudian cepat-cepat saya berlutut di hadapan Tuhan, saya minta ampun, saya minta maaf, saya menyadari kesalahan saya dan akhirnya timbul lagi iman saya. Dan saya terus berharap. Dan saya bilang, setiap doa kami bersama berdoa, saya katakan Tuhan terima kasih buat kandungan istri saya, buat kandungan istriku ini. Tuhan sudah karuniai seorang keturunan ilahi, seorang anak untuk menyempurnakan rumah tangga kami. Setiap pagi kami doakan. Nggak lama-lama saudara, hanya 10 tahun kurang lebih. Tapi pengharapan yang saya katakan tidak pernah sia-sia. Nah, akibat Zakaria tidak mempercayai itu, dia harus menerima satu hukuman. Yaitu pada ayat di 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu punya satu kairos tersendiri. Tuhan punya waktu tersendiri untuk menjawab doa kita. Tuhan sangat tahu kebutuhan kita. Tuhan sangat mengerti apa yang menjadi keperluan kita, menjadi kebutuhan kita. Mungkin juga keinginan kita Tuhan tahu. Tapi tidak semua Tuhan jawab dengan instan. Kadang-kadang doa Tuhan langsung jawab secara instan. Hari ini doa, hari ini dapat. Kadang-kadang Tuhan bilang tidak. Tapi seringkali juga Tuhan bilang nanti dulu.
Tapi semuanya itu kita tidak bisa tahu. Kita tidak peka karena apa? Karena kurangnya hubungan kita sama Tuhan. Karena kurangnya berserahnya kita sama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara ada yang punya pergumulan dengan Tuhan, saudara mempunyai suatu masalah, saudara mempunyai suatu persoalan, mungkin saudara mempunyai suatu penyakit yang saudara sudah minta kepada Tuhan dan Tuhan rasanya belum jawab, cukup tetap bersabar. Hati-hati, jangan kita minta kepada Tuhan tapi pada akhirnya kita sendiri yang meragukan doa-doa kita kepada Tuhan. Benar nggak ya? Kira-kira Tuhan akan jawab. Betul nggak ya? Tuhan dengar doa saya. Jangan pernah lakukan itu supaya tidak ada hukuman. Beruntung Zakaria hanya dihukum kurang lebih 9 bulan. Sampai pada anaknya lahir, maka terlepaslah ikatan di mulutnya dan dia bisa berkata-kata. Saya mau katakan, Zakaria ini sangat berbeda dengan Maria. Maria pada saat itu masih bertunangan dengan Yusuf. Saya sampaikan ini memang bukan dalam suasana Natal, tapi saya hanya ingin membandingkan bagaimana sikap Maria pada saat ada utusan Tuhan, yaitu malaikat, atau Tuhan sendiri bicara kepada malaikat Gibril untuk menyampaikannya kepada Maria. Di ayat Lukas 1 ayat 28 dikatakan, malaikat yang sama, yaitu Gibril, yang memberitahukan tentang akan ada kelahiran melalui Maria, yaitu Juru Selamat. Dalam hal ini, Maria tidak pernah doa minta anak, Bapak Ibu Saudara. Jelas karena dia baru bertunangan, malah diberi berita bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Juru Selamat dunia. Ini lebih dahsyat lagi dari apa yang diberitakan kepada Zakaria. Perhatikan ayat Lukas 1 ayat 32-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perhatikan sikap Maria. Maria berkata di ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi kalau aku belum bersuami? Wajar, pertanyaan yang hampir sama nadanya dengan pertanyaan Zakaria kepada malaikat yang sama. Namun Maria ini tidak pernah minta, dia belum minta, dia tidak berdoa untuk kelahiran seorang anak. Makanya wajar sekali kalau dia bilang bagaimana ini mungkin terjadi, aku belum punya anak. Tapi lihat jawaban Maria Bapak Ibu Saudara. Di ayat 38 dikatakan apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada hal yang luar biasa. Ada perbedaan yang luar biasa. Satu sudah berdoa, sudah minta, sudah berharap, karena kelamaan tidak dijawab, lalu akhirnya putus asa, dan waktu diberitahu bahwa janji itu akan digenapi, tidak percaya. Tapi satu lagi, tokoh dalam Alkitab, yaitu Maria, dia tidak pernah minta, dia tidak pernah berdoa, diberikan janji bahkan anaknya akan menjadi seorang juru selamat, hal yang di luar pemikiran manusia, tiba-tiba seperti itu saja. Maria juga bukan seorang imam yang mengatur ibadah, tapi lihat imannya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sikap seperti inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Pada saat kita minta sesuatu, kita harus percaya dan tetap berharap sampai doa itu terjadi dan dikabulkan. Mungkin beda gender. Tadi Zakaria seorang pria yang biasanya berjalan dengan logika, dengan pemikiran. Sedangkan Maria seorang wanita yang biasanya memakai perasaan. Tidak terlalu banyak pikir pakai logika. Dia bisa menerima. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, sepasang suami istri bersama dengan anak-anak, jika minta sesuatu bersepakatlah bersama, doalah bersama-sama supaya
Kalau sang suami menggunakan logikanya, istri bisa menggunakan rohnya, imannya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Atau mungkin kalau ada yang suami mandiri, Tuhan tahu. Tuhan tidak kekurangan akal untuk menjawab dan memberkati saudara. Kemudian yang kedua, sabar menanti jawaban doa. Lukas 1 ayat 24 dikatakan, berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dengan cermat, di ayat 13 tadi, bahwa dikatakan oleh malaikat, doamu telah dikabulkan. Secara manusia kita pasti pikir, kalau doa sudah dikabulkan, berarti kita sudah punya anak dong. Atau paling tidak, tiba-tiba sudah ada anak dalam kandungan. Tidak seperti itu. Ternyata di sini dikatakan beberapa lama kemudian atau beberapa hari sesudah itu barulah Elisabet mengandung, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang diperlukan yang namanya iman untuk kita tetap sabar menantikan jawaban doa. Bapak Ibu Saudara dengar dengan baik. Jika kita telah berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti jawab. Walaupun seperti tadi saya katakan, jawabannya bisa jadi tidak, bisa jadi ya, bisa jadi nanti. Semua ini ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam waktu Tuhan. Jadi tetap sabar. Tunggu kairos, tunggu waktu Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan beri. Seperti kami dalam keluarga, pada akhirnya setelah 10 tahun kami menanti kelahiran seorang anak, Tuhan jawab. Dan Bapak Ibu Saudara perlu catat, sejak saya bertobat dan saya minta ampun kepada Tuhan, saya tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti jawab doa saya. Dan saya tidak pernah undur, saya tidak pernah putus asa lagi, saya tidak pernah lagi putus harap. Tapi saya tetap berharap Tuhan pasti akan jawab sampai kapanpun saya minta. Karena saya pegang janji Tuhan seperti kepada Abraham. Walaupun telah mati haid, tapi Sarah istrinya tetap melahirkan Ishak bagi Abraham. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa tapi mungkin kita salah berdoa sehingga Tuhan juga tidak menjawab doa kita. Ada di Yakobus 4 ayat 3, mungkin kita sudah sering mendengar ini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berdoa untuk kebutuhan kita, Tuhan pasti peduli dan Tuhan pasti akan segera jawab. Tapi kalau untuk keinginan kita, belum tentu Tuhan jawab. Karena Tuhan pasti berikan yang terbaik. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu akan menjadi berkat buat kita. Bisa terjadi juga apa yang kita inginkan kalau dikabulkan oleh Tuhan, malah itu akan menjadi jerat bagi kita sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah percaya sudah menerima. Di Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi waktu saya doa, minta keturunan, minta seorang anak, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Sambil saya pegang perut istri saya katakan, Tuhan terima kasih buat janin, buat anak yang Tuhan beri buat kami. Karena ada firman Tuhan katakan di Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ini ada banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan kita meminta seperti orang yang tidak percaya. Jangan kita meminta sama seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, yang sebenarnya dia tidak tahu dia harus berharap dan meminta kepada siapa. Dan dia tidak tahu apakah doanya akan dikabulkan. Tapi sebagai seorang Kristen kita harus percaya bahwa saat kita minta, Tuhan pasti jawab.
Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mau katakan di sini, pada saat kita tetap mengucap syukur di dalam doa kita, berarti kita punya iman dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi. Walaupun sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, kita tetap mengucap syukur. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita belajar untuk jangan meragukan, tidak meragukan doa kita sendiri. Sabar di dalam menanti jawaban doa. Dan percaya bahwa doa yang kita naikkan, kita sudah menerimanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan ini semua dengan cara yang singkat. Dan saya percaya bahwa firman hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga Allah yang penuh dengan kasih, selesai hamba-Mu berbicara untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman yang Kau sampaikan pada hari ini menguatkan setiap daripada kami, memenuhi segala kebutuhan kami, menjawab setiap pergumulan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa melalui firman ini akan ada banyak orang-orang yang dikuatkan. Akan ada banyak jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan. Dan terutama ada banyak orang yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebagai hamba Tuhan, hamba-Mu berdoa Bapa, buat semua yang mengikuti ibadah online ini, mereka boleh menjadi umat-Mu yang hidup bergantung kepadamu dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, serta terus berharap saat mereka berdoa, mereka tidak lagi meragukan iman mereka sendiri kepada Tuhan, bahkan terhadap doa-doa mereka kepadamu ya Aba. Dan mereka juga menjadi orang yang sabar di dalam menanti Kairos-Mu, menanti waktu Tuhan. Demikian juga mereka percaya dengan iman mereka saat mereka berdoa, bahwa doa mereka sudah Engkau jawab. Bapa, kami percaya bahwa setiap doa permohonan anak-anak-Mu Engkau tidak pernah abaikan. Kami sangat percaya Tuhan Yesus, Engkau sekali lagi tidak pernah menyia-nyiakan harapan mereka. Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu yang berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka hari-hari. Berkati mereka yang berusaha, berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang bersekolah, yang masih studi. Berkati dalam setiap kegiatan mereka, tolong jagai mereka. Dan kiranya Mazmur 91 Tuhan genapi dalam kehidupan mereka Bapa. Saat ini kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang ada di kota kami, yang ada di bangsa kami ini. Kiranya mereka tetap sehati, bahu-membahu, saling mengisi, saling menguatkan, saling memberkati, bahkan membawa domba-domba jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap gereja-gereja yang di dalam persiapan mereka untuk membuka gereja offline atau tatap muka secara langsung
dalam ibadah-ibadah raya dengan protokol COVID-19 dengan ketat. Dan kiranya kami semua boleh menjadi berkat buat banyak orang. Bapa di surga, kami berdoa buat pemerintahan negara ini, dari presiden, wakil presiden, para menteri, pada jajaran pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok sekalipun. Kiranya roh yang takut akan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, Tuhan curahkan kepada mereka semua, sehingga setiap keputusan-keputusan, setiap ketetapan-ketetapan, bahkan setiap perundang-undangan yang mereka keluarkan, semua itu karena hikmat yang dari Tuhan, karena Tuhan berkenan atas bangsa ini dan memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Segala rancangan-rancangan si jahat yang untuk menghancurkan bangsa ini, kami tolak patahkan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa buat mereka yang terpapar COVID-19 ini, baik mereka OTG, ODP, PDP maupun mereka yang ada di rumah sakit, bahkan di instalasi-instalasi darurat. Tuhan berkati mereka semua, berikan mereka pengharapan, berikan mereka kekuatan, bahkan berikan mereka kesembuhan. Dan curahkan Roh Kudus kepada mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan banyak sukacita yang akan keluar dari mulut mereka karena mereka diselamatkan. Bapa, kami juga berdoa untuk para medis, para dokter, semua yang berhubungan langsung dengan COVID-19 ini. Mereka yang ada di rumah sakit, supir-supir ambulans, penggali kuburan Tuhan. Mereka semua tolong lindungi sertai ya Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan, berikan mereka keteguhan, dan berikan mereka sukacita dan damai sejahtera saat mereka melayani mereka yang terpapar COVID, atau mereka harus melayani orang-orang yang Tuhan sudah panggil pulang. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Demikian juga Roh Kudus Tuhan curahkan kepada mereka semua. Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya ekonomi bangsa ini Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan sebagaimana semestinya, seperti semula, bahkan lebih lagi ya Tuhan. Bahwa Indonesia tidak hancur ekonominya. Indonesia akan bangkit. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia menjadi sehat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu, pegang janji Tuhan. Diberkatilah engkau saat keluar, dan diberkatilah engkau saat masuk pintu rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segenap usaha, pekerjaan dan pelayananmu, dan kiranya senantiasa diperbuatnya berhasil untuk apapun yang kau kerjakan hari-hari ini dengan takut akan Tuhan. Mari terimalah kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga yang telah dinyatakan di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.